Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Shot Imran? Oke, the power of Leslar. Alhamdulillah, kawan-kawan, apa kabar kalian dimanapun kalian berada? Semoga di Jumat berkah ini keselamatan, kesehatan, rezeki dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kawan-kawan semua, kegiatan bisa dilancarkan ya di hari Jumat ini. Amin. Senang banget rasanya Abang Remo Knolik akan menemani kalian kembali lagi lewat video Abang selama 10 menit sampai dengan 20 menit ke depan kayak gitu. Semoga kalian terhibur ya dan tidak bosan-bosannya untuk support channel Abang ya. Terus ditonton dan juga videonya kalau bisa ya kalian jangan kabur lah gitu sebelum setengah jalan lah gitu kan. Abang kan biasanya durasi 10 sampai dengan 15 menit lah taruhlah ya 5 sampai 6 menit lah gitu, setengahnya lah gitu. Baru kalau memang udah merasa bosan di pause dulu, boleh gitu, atau ntar ditonton lagi nggak apa-apa, yang penting lewatin batas waktu itu aja dulu gitu untuk support channel Abang. Makasih sebelumnya ya kalau buat yang berkenan gitu. Kalau yang tidak berkenan atas mungkin ada alasan sesuatunya ya nggak masalah juga gitu, Abang nggak paksa. Oke, hari ini Abang akan ngasih tips buat kalian semua tentang bagaimana caranya menyikapi seorang haters atau yang kalian sebut kuyang atau apapun itulah gitu kan. Haters bukan hanya di Leslar doang ya, banyak haters lain gitu. Nah, Abang udah rangkum, semoga tips ini bermanfaat untuk kalian dan ini penting banget, jangan di skip kalau bisa ya gitu. Insya Allah berkah lah buat kita semua gitu. Jadi Abang sudah catat beberapa di sini, yaitu yang pertama adalah uh, tips dalam bersikap ketika ada haters adalah tetap tenang. Jadi ketika ada orang komenin postingan kita, baik tentang diri kita maupun tentang idola kita, contoh misalkan Leslar banyak kan yang komenin negatif gitu, ada beberapa lah kuyang-kuyang atau haters ataupun ada sekalian yang lainnya gitu. Tetap tenang aja, tetap tenang, jangan dihiraukan, jangan digubris gitu. Kalau bisa jangan dibaca komenannya gitu, karena kan takutnya bikin kita kepikiran. Anggap aja angin lalu lah gitu, dan anggap itu nggak ada gunanya gitu. Jadi sayang juga kalau kita ladenin hal-hal kayak gitu, bisa membuang energi dan pikiran kita, bisa dikuras. Jadi konsentrasi kita untuk hal-hal yang lebih penting lainnya takutnya terganggu kayak gitu kawan-kawan. Jadi saran sekali lagi kalau bisa hiraukan, jangan diladenin kayak gitu. Karena ini kan sifatnya universal, berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk kita aja. Wah bang, juga Leslar, tapi di luar Leslar pun semuanya kalau bisa seperti itu. Tetap tenang, jangan hiraukan kayak gitu. Semoga bermanfaat nih tips pertama. Dan tips kedua yaitu ketika bersikap ada haters, itu balas atau diskusikan dengan kata-kata yang baik terhadap orang tersebut. Misalkan tanya maksudnya apa, terus alasannya apa bikin postingan atau bikin statement seperti itu. Misalkan ada yang bilang, Bang Ray, wah Bang Ray pansos ya, kelihatan gak ikhlas nih, senyumnya apa-apa segala macam gitu. Kemarin ada tuh contoh kayak gitu. Ya kalau bisa contoh itu kan contoh ya. Cuman kemarin sih Abang balasnya gini, wah luar biasa ya, bisa tahu isi hati orang, dahsyat sekali gitu ya. Semoga Allah berlaku adil terhadap orang-orang yang meremehkan orang-orang lain, kurang lebih kayak gitu. Nah, salah bisa juga dilakukan seperti ini. Misalkan ada yang ada yang komentar negatif tentang kita, tanya aja dulu, sorry kak, sorry bun, sorry mbak, sorry bang, sorry apa pak, atau siapalah itu. Pokoknya maksud tujuannya apa ngechat seperti itu gitu, atau maksud tujuannya apa nulis kata-kata seperti itu, apakah sudah mempunyai bukti yang jelas atau tidak gitu. Tetap dengan pendekatan yang persuasif atau kata-kata yang ramah gitu. Perkara mereka mau balas kayak apapun, ingat ada yang lebih berhak untuk ngebalas ya. Jadi kalau bisa kita jangan langsung terpancing, karena orang ada yang sekedar membuka omongan untuk memancing orang. Contoh ya, misalkan contohnya contohnya Rizky Bilar pansos nih kayak gitu kan, ada tuh banyak tuh. Nah itu biasanya kata-kata untuk
untuk bikin kita mulai kepancing. Itu kalimat pancingan tuh, biasanya kata-kata pancingan yang bikin kita merasa terpanggil untuk maksud lo apa, atau berkata-kata kasar gitu. Jangan, sekali lagi jangan. Tanyain dulu maksudnya apa, ada bukti atau info atau sumber yang dia dapat dari mana, kayak gitu. Nah, yang ketiga, tips ketika bersikap pada haters, kita udah tetap tenang, atau kita baca dan kita pikir wah ini kayaknya udah harus gue balas nih, tapi dengan kata-kata baik. Tiga, kalau masih juga seperti itu, beristighfar aja untuk kita. Mungkin memang ada kesalahan dari diri kita, atau memang kesalahan dari orang-orang yang kita idolain, misalkan kayak gitu ya. Atau tetap mendoakan untuk kebaikan orang yang menjudge kita atau idola-idola kita. Contohnya Bang Raymond pansos nih, so ganteng apa segala macam. Kita udah kasih tahu, kita udah tetap tenang, tapi kita merasa terganggu gitu kan. Terus kita coba balas dengan kata-kata baik, tapi dia tetap ngegas gitu. Kita istighfar, ya Allah, mungkin ada kesalahan dari diri saya, gitu kan. Atau kalau kita sudah merasa kayaknya saya nggak ada yang salah nih, ingat, doakan yang baik-baik untuk orang tersebut. Ya Allah, semoga orang tersebut dibukakan pikirannya untuk bertobat, untuk berpikir positif, untuk tetap menjadi orang pribadi dengan kepribadian yang baik. Jadi jangan langsung dihujat dengan kata-kata yang sarkas atau kasar gitu, jangan. Kalau bisa, karena percaya sebaik-baiknya pengadil yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan langsung mengadilinya gitu. Kita doakan yang baik-baik dulu gitu. Biasanya orang-orang tersebut akan berpikir, apalagi kalau kita sudah bilang ya Allah Kak, semoga Allah ampuni dosanya, ya Allah semoga diarahkan kembali ke jalan yang benar supaya tidak menebarkan fitnah, dan juga kata-kata yang berbau-bau sara. Dia baca pasti ada sedikit rasa untuk segen lah buat mulai kata-kata lagi yang menjatuhkan, sepertinya kayak gitu. Kita doain aja yang baik-baik, insya Allah doa yang baik itu akan berbalik kepada yang mendoakannya juga, dan doa buruk pun akan berbalik kepada orang yang mendoakan yang buruk juga. Jadi kalau mereka berkata-kata buruk, kalau kita doakan yang buruk, khawatir doanya akan balik kita, atau tidak ada bedanya kita dengan orang tersebut. Misalkan ada, wah Bang Raymond, gue doain lu bang lu biar YouTube sepi. Kita juga jangan bilang, oh gue doain lo biar rezeki lu seret. Jangan juga kayak gitu. Jadi nggak ada bedanya kita sama dia kayak gitu. Karena percaya yang ngatur dunia dan isinya ini sudah ada. Jadi kita jangan membalas apa ya? Kalau bilang nyawa, bukan nyawa terlalu ini ya. Jangan nyawa dibalasnya. Kayak apa ya? Ya susu dibalas dengan susu gitu loh, madu dibalas dengan madu, jangan gitu. Jadi jangan gitu, itu kata-kata yang baik kayak gimana ya, gue mulai bingung nih. Oh nggak, gini, jangan misalkan dia nyiram air got, kita balas nyiram air got juga, jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa tetap kita mendoakan yang baik-baik kayak gitu. Nah itu ketiga ya, kita sudah tetap tenang, terus kita udah balas dengan kata-kata yang baik, diskusi, tapi masih nggak mau dengerin. Kita sudah beristighfar dan doakan dia yang baik-baik, tapi masih juga ngeyel. 4, kasih pesan tegas kepadanya. Biasanya nih dengan kata-kata ini orang udah mulai agak takut nih. Misalkan gini, Kak, tanya nih, kakak atau abang atau bapak siapalah itulah, sudah bikin statement kayak gini berdasarkan apa? Ada buktinya nggak? Apa lupa kalau punya undang-undang ITE Indonesia ini tentang pencemaran nama baik atau apalah segala macam, tentang kebijaksanaan dalam menggunakan sosial media atau perangkat yang lainnya gitu. Jadi jelaskan dulu nih, kalau khawatirnya sifatnya fitnah bisa dilaporkan loh kayak gitu. Jadi kita kasih pesan tegas dulu kepada dia, apa orang ini berpikir atau tidak gitu. Tapi biasanya orang kalau dikasih pesan tegas gitu takut, apalagi dia nggak punya bukti atau sumber yang jelas, biasanya tuh kabur. Nah kalau kabur itu biasanya akunnya di offin gitu kan, dimatiin gitu. Dan biasanya memang benar dia menyebarkan fitnah kalau dia takut. Kecuali kalau dia berani, tetap akunnya ada dan dia merasa punya bukti benar, biasanya udah gitu kan, doain aja. Tapi biasanya kalau orang yang umum-umum sih ya langsung akunnya ditutup apa segala macam, dan banyak juga yang pakai fake akun kan. Ya biasanya cuma sengaja untuk menyebarkan fitnah kayak gitu. Sekarang apalagi Lesrar banyak banget diserang. Kawan-kawan juga tolong tetap tenang, jangan terpancing emosi dan membalas dengan hal yang sama yang telah dia perbuat gitu, bahaya. Karena tidak ada
bedanya antara kita dengan orang tersebut kayak gitu. Nah, poin yang terakhir adalah kalau kita sudah melewati 4 poin tersebut namun masih belum didengar juga, ya udah biarkan proses hukum yang bertindak yang kelima. Jadi kalau kalian memang sudah merasa terganggu, ya udah kalian cukup screenshot, salin alamat URL-nya. Sekarang teknologi canggih, orang yang bisa dideteksi di mana dia berada, dengan catatan ya kalau sudah keterlaluan dan memang sumbernya jadi fitnah kayak gitu, karena tidak ada alasan yang konkret atau real, boleh. Tapi kita lihat juga itikat baik orang tersebut kayak gimana. Kalau orangnya memang ngeyel, ya udah kita nggak bisa kasih tahu, ya udah kayak gitu. Makanya sekali lagi kawan-kawan juga ayo kita sama-sama tetap berkepala dingin dalam menyikapi para haters yang ada gitu, berkeliaran mencari borok seseorang gitu. Kadang putihnya air kolam bisa dilupakan oleh setitik warna hitam yang jatuh di dalamnya. Jadi kebaikan orang, 1000 kebaikan orang kadang bisa buruk hanya karena satu keburukan yang dibuat orang tersebut. Jadi kawan-kawan jangan seperti itu ya, karena siapa tahu manusia kan ini tempatnya hilaf, salah dan lupa gitu. Jadi gak apa-apa, kita coba saling memaafkan dan juga berpikiran positif. Kayak gitu aja sih. Dan semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua di hari Jumat yang berkah ini. Dan kawan-kawan, abang next akan melanjutkan reaction Dede yang di Brebes kayak gitu. Semoga kalian terhibur. Dan juga sekali lagi, abang masih akan reaction atau membahas tentang Leslar selama requestan dari kalian ada gitu. Jadi kalau ada kemarin yang bilang di komenan, bang lu kok selalu bahas Leslar gini, gue juga fan Leslar, tapi kalau bisa ciptakan karakter lu sendiri apa segala macam. Iya, tapi abang juga berpikir kalau masih ada requestan, abang akan terus jalankan gitu. Semoga kawan-kawan setuju. Dan juga tetap abang akan bikin konten di luar Leslar juga pasti. Dan kawan-kawan Leslar juga mendukung terus kok. Terima kasih banget ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Semoga ini bermanfaat di hari Jumat yang berkah ini. Keselamatan, kesehatan, rezeki dilimpahkan kepada kita semua. Dan sekali lagi shooting run. Oke, the power of Leslar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah.